Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau membahas tentang master schedule ya, master schedule atau biasa disebut master production schedule. Ini ada kaitannya dengan MRP ya seperti yang kelompok presentasi sudah jelaskan. Ada master schedule, ada material requirement planning. Nah, dua ini berkaitan. Jadi untuk menentukan berapa unitnya ini menggunakan master schedule ini. Nah, nanti di breakdown material yang diperlukan di master requirement planning. Nah, hari ini kita bahas tentang master schedule-nya dulu. Oke, ini ada dua studi objektif hari ini ya. Pertama, memahami konsep dan tujuan dari master schedule. Nah, ini tentunya sudah dibahas sama kelompok yang bertugas ya. Saya yakin sudah dibahas ini tentang konsep dan purpose dan mungkin yang kemungkinan terlewat adalah bagaimana menghitungnya ya. Contohnya begitu tentang menghitung dan memanage requirement dalam master schedule. Nah, sedikit ini teorinya dari Introduction to Master Schedule. Jadi secara definisi master schedule ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk merencanakan produksi dan operasi dengan menyeimbangkan balancing ya, supply and demand over a specific time period ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah tadi sebuah alat untuk merencanakan, yang kedua adalah balancing supply and demand ya. Tentunya kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita memforecast permintaan pasar ya. Nah, dari forecasting itu dibawa ke master schedule. Nah, ini usaha-usaha untuk menyeimbangkan antara permintaan pasar dan produksi dan supply yang kita lakukan ini dinamakan master schedule. Lalu ada tujuannya di sini adalah untuk membantu bisnis bekerja secara efisien, ya, memenuhi deadline dan juga menghindari terjadinya overproduction ataupun stock outs atau kehabisan stok. Ada beberapa komponen utama dalam master schedule ini yang menjadi dasar perhitungannya. Ini ada demand forecast ya, permintaan pasar, forecastingnya bagaimana. Terus production capacity juga menjadi pengaruh besar. Kemudian ada inventory levels ya. Ada tiga hal ini. Sebenarnya kalau dalam kasus dunia nyata tentunya banyak ya faktornya, tapi ini untuk simplifikasi saja. Ada tiga faktor ini ya. Faktor lain yang mempengaruhi apa? Misalkan karyawan mogok kerja. Nah, itu kan jadi juga pengaruh ke productionnya jadi mundur gitu. Ataupun misalnya kita sudah pesan barang tiba-tiba datangnya telat dikirim oleh suppliernya. Nah, itu juga bisa jadi satu kasus. Nah, ini tentunya banyak komponen lain yang di luar ini, tapi ini untuk simplifikasi saja. Tiga faktor inilah yang menjadi perhitungan kita nantinya. Nah, coba teman-teman ya di komen YouTube nanti dijawab ya. Dari perspektif teman-teman, berdasarkan tadi penjelasan saya dan mungkin teman-teman sudah baca, silahkan dijawab kira-kira menurut teman-teman itu master schedule atau master production schedule itu apa? Coba dijawab ya. Ini pertanyaan satu ya, nanti ada pertanyaan lagi. Ini kita nonton video bentar ya. Silahkan ditonton, nanti ini dijawab juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti berkaitan dengan ini. Kalau mau nonton di YouTube langsung bisa ini ya. This will transform your time management ini ya. Coba dicari nanti. Misalkan kurang puas nonton di sini. Kita mulai.
Oke, itu ya teman-teman ya. Silahkan dijawab pertanyaannya ini sebentar. Kita ke next slide dulu. Nah, ini pertanyaan teman-teman ya. Nah, berdasarkan dari video yang teman-teman tonton tadi, kira-kira apa yang kita bisa pelajari tentang master schedule ya? Based on the video about managing our time tadi ya. What can we learn about master schedule? Oke. Itu teman-teman juga jawab di komen YouTube nanti ya. Nah, ini contohnya perhitungan ya. Nanti kita di sini akan mencari net requirement. Kita akan mempelajari cara mencari net requirement. Net requirement ini adalah jumlah unit ya, unit produk atau jasa yang perlu kita produksi di minggu tersebut ya. Ini di week 1 kita perlu 400 ya. Di week 2 kita perlu 450, di week 3 kita perlu 300. Nah, ini nanti kita cari tahu caranya. Ada info-info lain terkait perhitungan master schedule. Ada tadi sudah disebutkan. Ada demand forecast, ada production capacity, ada inventory. Nah, 3 hal ini kemungkinan menjadi perhitungan nantinya. Nah, ini langkah-langkah dalam menghitung net requirement tadi ya. Pertama, kita perlu tahu dulu gross requirement. Ini diambil dari forecasted demand ya. Jadi, forecast dari permintaan pasar ini dimasukkan jadi gross requirement. Kemudian, cara mencari net requirement gimana? Jadi, gross requirement ya dikurangi inventory dikurangi scheduled receipt. Nah, scheduled receipt ini apa teman-teman? Scheduled receipt ini adalah barang-barang yang sudah kita order dan datangnya di minggu tersebut gitu ya. Misalnya kita order pada minggu 1 November ya, dan waktu datangnya itu minggu ketiga. Order barang-barang untuk dijual gitu ya. Maka di minggu ketiga tersebut itu masuk sebagai scheduled receipt ya. Jadi akan menjadi inventory kita dan baru sampai. Nah itu. Nah ini kurang lebih perkiraannya begini. Ada net requirement 150 ini didapatkan dari 300 gross requirement ya. Permintaan pasarnya 300 pada minggu pertama. Inventory-nya ada 150 jadi 300 kurang 150 jadi sisanya adalah 150. Kemudian 200 net requirement pada minggu kedua ini didapatkan dari gross requirement 300 dikurang inventory-nya 0, kemudian dikurang 100 schedule receipt jadinya 200. Sementara net requirement 300 pada minggu ketiga didapatkan dari gross requirement 300 dikurang 0 dan dikurang 0 inventory dan schedule receipt. Jadi sederhana perhitungannya ya, cuman ini angka-angkanya cuman angka bisnis aja gitu. Tapi ada kasus juga teman-teman ya, bagaimana ternyata permintaan pasar yang tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas produksi perusahaan. Contohnya di sini pada week 1 nih misalkan ya, ada permintaan pasar yang tinggi 800, tapi ternyata production capacity kita cuma 300. Akhirnya harusnya kita memproduksi 500 ya ini ya net requirement-nya, tapi karena kapasitas produksi kita cuma 300, kita hanya bisa memproduksi 300 saja gitu ya. Nah, sisanya ya mau nggak mau kita istilahnya tolak orderan gitu ya, tolak orderan. Jadi orderannya mungkin bisa jadi lari ke kompetitor. Nah, ini pentingnya master schedule, manajemen produksi, manajemen operasi ya, COO ya, CPO ini ya, kerjaannya mengatur produksi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pasar. Entah itu gimana caranya mau ya pikirin aja lah caranya gimana ya. Nah, itu tugas teman-teman nanti ya itu. Ini workflow-nya template ya udah template workflow dari
Master schedule ada input ini tadi 3 komponen utama, demand, inventory, receipt. Prosesnya ada menganalisa kapasitas, mengkalkulasi requirement, dan di-adjust ya tadi 3. Prosesnya meng-adjust, yang terakhir itu adjust ya. Kalau terjadi ada constraint ataupun problem-problem di lapangan yang memerlukan ada adjusting daripada schedule tersebut. Outputnya adalah angka ya, angka MPS tadi ya, yang akan digunakan dalam perhitungan material nantinya, yaitu MRP. Material Requirement Planning akan kita bahas minggu depan. Tujuannya apa ya? Jadi tidak terjadi shortage ya, dan overstocking. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tugas ya, teman-teman, nanti ada tugas ini setelah ini. Kira-kira dari sesi hari ini, dari presentasi kelompok sebelumnya, yang membahas tentang master schedule dan material requirement planning, serta yang presentasi yang saya sampaikan juga, materi yang saya sampaikan, kira-kira yang teman-teman pelajari apa ya? Silahkan ditulis di kolom komentar YouTube. Jadi ada 3 tadi ya kalau nggak salah ya. Ada 4 ya. Silahkan dirangkum dalam satu komentar YouTube teman-teman ya. Yang pertama tadi ya, dari perspektifnya teman-teman, apa itu master schedule ya. Yang kedua, dari video yang telah diputar ya, apa yang kita dapat pelajari dari video tersebut mengenai master schedule. Yang cuma 3 ya, berarti 3. Yang ketiga ini adalah dari session today, jadi dari sesi hari ini apa yang teman-teman pelajari ya. Bebas ini ya, sedapatnya aja gimana pemahaman teman-teman mengenai master schedule dan juga MRP yang disampaikan oleh kelompok tadi ya. Nah, kita nih masuk ke tugas akhir ini teman-teman ya, tugas akhir lagi. Tugas ini deadline-nya minggu depan sebelum hari H kelas ya. Jadi misalnya kelas teman-teman hari Rebo, berarti Selasa itu harus sudah dikumpulkan ya. Kalau lewat Selasa berarti sudah nggak dihitung, sudah nggak saya hitung. Yang pertama teman-teman nyari ya, soal nomor 1 ini mencari manufacturing firm ya. Jadi ini nggak harus manufacturing firm sebenarnya. Jadi ini bebas perusahaannya apa aja ya, yang menggunakan master schedule. Silakan teman-teman memprovide flowchart daripada proses master schedule mereka. Nah kan kalau flowchart standarnya begini teman-teman ya. Flowchart standarnya kan begini ya. Ada input, proses, ada output ya berupa number MPS ya yang akan di breakdown di MRP. Nah, nanti teman-teman nyari contoh studi kasus di dunia nyata ya tentang perusahaan yang menerapkan master schedule. Jadi cuma nama perusahaan terus ada flowchartnya. Soal nomor 2 dan 3 berdasarkan skenario berikut ya, teman-teman menghitung satu. Soal nomor 2 mengkalkulat net requirement dalam setiap minggu yang diperlukan. Berapa unit yang diperlukan. Terus yang kedua men-suggest solutions ya untuk dapat memenuhi demand sementara dalam waktu yang bersamaan meminimalisir inventory yang ada. Nah itu teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.